Nama pemantau keuangan negara, alamat Jalan Caman Raya, nomor 7 Jatibening Bekasi. Untuk selanjutnya disebut sebagai pemohon. Terhadap nama Pengadilan Tata Usaha Negara, alamat Jalan Raya Haji Juanda nomor 89 Gedangan Sidoarjo. Yang dalam persidangan masuk bergerak. silakan. Ya, silakan. Saya lanjutkan. Terhadap nama Pengadilan Tata Usaha Negara, alamat Jalan Raya Haji Juanda nomor 89 Gedangan Sidoarjo. Yang dalam persidangan berdasarkan surat kuasa nomor W3-1 garing 2178 garing angka 06 garing 9 garing 2021 tertanggal 20 September 2021 dari tadi Romiadi SHMH selaku Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya sekaligus atasan PPID Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dikuasakan kepada Joko Priyono SE, Sekretaris, jabatannya Sri Rezeki Catur Handayani, Kepala Subbagian Umum dan Keuangan, Wiwit Kurniawan SHMH, Panitera Muda Hukum, Doni Aditya Saputra SH, Panitera Muda Perkara, Herno Adi SH, Panitera Pengganti. Untuk selanjutnya disebut sebagai termohon. 1.2 telah membaca surat permohonan pemohon, telah mendengar keterangan pemohon dan termohon, telah memeriksa bukti-bukti dari pemohon dan termohon. Terus kemudian kita lanjut ke pendapat majelis. (3.23) Pendapat majelis 3.23 menimbang bahwa pemohon telah mengajukan permohonan informasi dan keberatan kepada termohon sebagaimana pada paragraf 2.2 dan 2.3, namun tidak mendapat tanggapan dari termohon. Majelis berpendapat bahwa termohon tidak menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam pasal 28 ayat 7 dan pasal 36 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Contoh pasal 31 ayat 3 dan pasal 44 ayat 1 dan 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. 3.24 menimbang bahwa informasi yang dimohon oleh pemohon adalah hard copy dan soft copy dokumen. 1. Keterangan kerangka acuan kerja dalam kurung KAK mulai tahun 2018 sampai dengan tahun 2021. 2. DIPA tahun 2018 sampai dengan 2021. 3. RUP tahun 2018 sampai dengan 2021. 4. Dokumen kontrak kerja pada pengadaan barang dan jasa melalui penyedia jasa maupun swakelola tahun 2018 sampai dengan 2021 antara lain: A. Surat perintah mulai kerja. B. Rencana anggaran biaya. C. Daftar spesifikasi barang atau pekerjaan. D. Berita acara penyerahan pekerjaan. 5. Surat pertanggungjawaban perjalanan dinas antara lain seperti yang dimaksud pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113 garing PMK titik 05 garing 2012 tentang perjalanan dinas dalam negeri antara lain: A. SPD yang telah ditandatangani oleh BPK dan pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas dalam kurung seperti lampiran 1. B. Rincian biaya perjalanan dinas dalam kurung seperti lampiran 2. C. Tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya. D. Daftar pengeluaran real sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran 9 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. E. Bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kwitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penawaran kendaraan. Dan F. Bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya. 6. Laporan BNPB antara lain: A. Rekapitulasi pemasukan
rekapitulasi pemasukan PNBP tahun 2018 sampai dengan 2020. B. Laporan penggunaan anggaran PNBP. C. Daftar penerimaan panjar pendaftaran dari pemohon. D. Daftar pengembalian panjar pendaftaran dari pemohon. E. Kwitansi atau bukti pengembalian panjar. 7. Laporan harta kekayaan penyelenggara negara pejabat penyelenggara negara. 8. Laporan barang milik negara dan daftar aset negara. 3.25 menimbang bahwa sebelum menyatakan informasi yang dimohon oleh pemohon dapat diberikan kepada pemohon atau tidak, majelis berpendapat bahwa perlu diketahui terlebih dahulu apakah informasi yang dimohon oleh pemohon ada dalam penguasaan termohon atau tidak dan bersifat terbuka atau dikecualikan. Menimbang berdasarkan pada keterangan yang disampaikan oleh termohon dalam persidangan yang menyampaikan bahwa semua informasi yang dimohon oleh pemohon dalam penguasaan termohon. Terkait dengan sifat informasi, termohon menyampaikan bahwa semua informasi terbuka, namun pada poin 5 pada paragraf 3.24 termasuk informasi yang dikecualikan. Majelis berpendapat bahwa seharusnya termohon melakukan uji konsekuensi terkait dengan informasi aku sebelum memutuskan bahwa informasi masuk dalam pengecualian. Selanjutnya majelis akan melakukan penilaian terhadap hasil uji konsekuensi yang dibuat oleh termohon. 3.27 menimbang pada dasar hukum yang digunakan dalam melakukan uji konsekuensi yang telah dilakukan oleh termohon sebagaimana pada bukti T9, majelis berpendapat bahwa dasar hukum yang digunakan sebagai dasar pengecualian tidak ada yang menyebutkan secara tersurat baik secara sebagian atau seluruhnya terkait dengan informasi pada poin 5 pada paragraf 3.24 termasuk informasi yang dikecualikan. 3.28 menimbang berdasarkan uji konsekuensi yang dilakukan oleh termohon pada bukti T9 apabila informasi pada poin 5 yang dimohonkan oleh pemohon dibuka atau diberikan kepada pemohon, dikhawatirkan akan menimbulkan salah penafsiran terkait sudut pandang pemeriksaan yang berbeda antara pemohon dan termohon dan akhirnya informasi ditutup dengan alasan tidak ada kewenangan pada pemohon informasi. Majelis berpendapat bahwa alasan termohon menutup informasi hanya berdasar pada kekhawatiran termohon dan bukan berdasar pada peraturan perundangan serta bukan dalam rangka untuk melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya, sebagaimana tertuang pada pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 3.29 menimbang bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan informasi publik sebagaimana dimaksud adalah untuk sebagai informasi awal di memantau keuangan negara dalam rangka pelaksanaan pengawasan masyarakat atau kontrol sosial sesuai dengan amanat PP 43 tahun 2018 dan PP 68 tahun 1999. Namun pemohon tidak menjelaskan secara terperinci metode dan tahapan kontrol sosial yang akan dilakukan. Mengingat informasi yang dimohonkan oleh pemohon meliputi 3 tahun anggaran, majelis berpendapat bahwa pemohon memiliki hak untuk memperoleh semua informasi yang dimohonkan dan mempergunakan informasi dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Namun demikian, panduan dalam melakukan kontrol sosial juga dibutuhkan agar dalam pelaksanaannya bisa terukur dan terarah sesuai dengan panduan dan tahapan yang telah ditetapkan. 4. Kesimpulan. Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan 4.1 Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara aku. 4.2 Pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan dalam perkara aku. 4.3 Termohon memiliki kedudukan atau legal standing sebagai termohon dalam perkara aku. 4.4 Jangka waktu permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang diajukan oleh pemohon telah terpenuhi. Amar putusan 5. Amar putusan memutuskan 5.1 mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. 5.2 menyatakan informasi yang dimohon oleh pemohon yaitu 1. Kerangka acuan kerja mulai tahun 2018 sampai 2021, 2. DIPA tahun 2018 sampai 2021, 3. RUP tahun 2018 sampai dengan 2021, 4. Dokumen kontrak pada pengadaan barang dan jasa melalui penyedia jasa maupun swakelan tahun 2018 sampai dengan 2021, antara lain surat perintah kerja, B. Rencana anggaran biaya, daftar spesifikasi barang atau pekerjaan, D. Berita acara penyerahan pekerjaan. 5. Surat pertanggungjawaban perjalanan dinas antara lain seperti dimaksud pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang perjalanan dinas dalam negeri antara lain
A. SPD yang telah ditandatangani oleh PPK dan pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas seperti lampiran 1. B. Rincian biaya perjalanan dinas seperti lampiran 2, tiket pesawat, boarding pass, airport retribusi dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya. D. Daftar pengeluaran real sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran 9 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri. E. Bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kwitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikarenakan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan. Dan F. Bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya. 6. Laporan BNPB antara lain: A. Rekapitulasi pemasukan PNBP tahun 2018 sampai 2020. B. Laporan penggunaan anggaran PNBP. C. Daftar penerimaan pajak pendaftaran dari pemohon. D. Daftar pengembalian pajak pendaftaran dari pemohon. E. Kwitansi atau bukti pengembalian pajak. 7. Laporan harta kekayaan penyelenggara pejabat negara. 8. Laporan barang milik negara dan daftar aset negara sebagai informasi yang terbuka. 5.3. Memerintahkan kepada termohon untuk memberikan informasi dalam bentuk soft copy pada informasi di poin 1, 2, 3, 4, 6, 7, dan 8 paragraf 5.2 kepada pemohon. 5.4. Memerintahkan kepada termohon untuk menunjukkan informasi pada poin 5 paragraf 5.2 kepada pemohon. 5.5. Memerintahkan kepada termohon untuk menjalankan paragraf 5.3 dan 5.4 selambat-lambatnya 10 hari kerja sejak keputusan ini berkekuatan hukum tetap. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan komisioner, yaitu Edi Purwanto selaku ketua, merangkap anggota Imaduddin dan Nirmala Prabharyanti masing-masing sebagai anggota pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas dengan didampingi oleh Febri Krispiantoro sebagai panitia pengganti. Demikian putusan sudah kami bacakan dan nanti kami akan membagikan salinannya kepada pemohon dan termohon, dan apabila masih ada yang berkeberatan atas putusan ini silahkan banding kepada lembaga yang diatur oleh perundang-undangan. Sebelum kami tutup, ada yang mau disampaikan dari pemohon ataupun dari termohon? Silakan pemohon dulu. Cukup dari termohon? Cukup ya. Baik, sidang hari ini dinyatakan selesai dan ditutup. Komisioner meninggalkan sidang hari ini.